kesucian bagi Engkau Tuhan. Kembali lagi bersama kami kelompok 3 pada podcast kali ini yang akan membahas tentang Kristus Sang Pengantara. Saya sebagai host, saya Eva Borok. Saya Monica Selambi sebagai editor. Saya Reski Palopak sebagai narasumber di sesi kedua. Saya sebagai Joyce Otista sebagai narasumber di sesi kedua. Saya Juta Georgina sebagai kameramen. Saya Meli Monica Puspa sebagai narasumber utama. Saya Elsiari sebagai kameramen. Saya Agustina Perbonan sebagai narasumber sesi pertama. Ya, pada podcast kita pada kali ini kita akan membuka dua sesi. Pertama, kita akan membahas tentang Kristus sebagai Sang Pengantara yang akan dibawakan oleh kedua narasumber kita. Yang pertama itu Melin dan yang kedua adalah Agustina Perbonan. Ya, sebelum kita jauh melangkah, dan mari kita mengetahui tentang Kristus Sang Pengantara. Bisakah dari narasumber kita untuk menjelaskan apa sih pengertian dari pengantara itu? Apa kira-kira yang saudara Melin bisa sharing sama kita? Oke, sebelum kita lebih jauh mengenal siapa itu Sang Pengantara, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa arti pengantara itu sendiri. Nah, kalau di dalam KBBI, pengantara itu sama artinya dengan sebuah perantara. Kalau berbicara tentang perantara itu artinya dia bisa sebagai seorang penengah, dan perantara juga itu bisa sebagai seorang penghubung. Jadi pengantara itu sama dengan perantara yang artinya penghubung atau penengah. Nah, kita sudah tahu tentang arti kata pengantara menurut KBBI. Saya juga bisa menjelaskan pengertian pengantara melalui sebuah ilustrasi. Nah, ketika ada dua belah pihak yang saling bertentangan atau mereka saling tidak menemukan titik terang di antara kedua pendapat mereka, si A membuat pendapat sendiri sedangkan si B juga membuat pendapat sendiri. Nah, di antara kedua pendapat ini tidak ada titik terang untuk mempertemukan pendapat ini sehingga mengakibatkan si A dan si B menimbulkan sebuah pertentangan. Nah, karena tidak ditemukannya suatu titik terang di dalamnya, disinilah dibutuhkan seorang pengantara atau perantara yang menjadi penengah di antara keduanya. Tapi perlu diketahui bahwa sang pengantara ini tidak boleh memihak antara si A dan si B, tapi pengantara ini benar-benar menjadi titik penengah yang akan menemukan titik terang di antara pendapat yang berbeda tadi. Melalui ilustrasi ini kita bisa melihat bahwa seorang pengantara itu bisa saja menjadi seorang penghubung dan bisa juga menjadi seorang penengah antara si A dan si B atau kedua belah pihak yang bertentangan. Jadi pengantara itu ialah orang yang menjadi penengah di suatu pertentangan. Nah, kalau begitu apa sih kata perjanjian baru mengenai pengantara? Kalau tadi kita berbicara tentang pengantara yang membawa damai, pengantara yang menjadi membawa keadilan di antara kedua pihak, mari bersama-sama kita melihat apa yang dikatakan perjanjian baru tentang sang pengantara. Ya, dalam perjanjian baru, kata pengantara pernah dipakai untuk perwakilan Musa dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama itu terdapat di dalam Galatia 3 ayat 19. Di situ dikatakan bahwa Musa juga merupakan salah satu pengantara dari Allah di dalam perjanjian lama. Selain Musa, itu hanya disebutkan satu kali untuk Musa, tetapi yang paling banyak disebut sebagai seorang pengantara di dalam perjanjian baru itu adalah Yesus Kristus. Nah, di dalam 1 Timotius 2 ayat yang kelima, Paulus berkata di dalam mengatakan bahwa hanya ada seorang pengantara antara Tuhan dan manusia. Orang tersebut adalah Yesus Kristus. Jadi Paulus mengatakan bahwa sang pengantara itu cuma satu, yaitu Yesus Kristus, pengantara antara kita manusia dengan Allah itu sendiri. Selain di dalam 1 Timotius 2 ayat 5, di dalam Ibrani 8 ayat 6 juga mengatakan tentang Yesus sebagai seorang pengantara. Juga terdapat di dalam Ibrani 9 ayat 15,
Ibrani 12 ayat 24. Di situ kita dapat melihat bagaimana sosok Yesus yang disebut sebagai seorang pengantara. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa tidak terlalu berlebihan apabila ayat-ayat tersebut dikatakan sebagai sebuah kunci, tidak hanya bagi Perjanjian Baru, tetapi juga bagi seluruh isi Alkitab mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Karena ayat-ayat ini bisa dikatakan sebagai ayat yang dapat mengkristalkan seluruh inti berita di dalam Alkitab. Ya. Wajar jika teologi di masa modern saat ini, di masa-masa sekarang, itu mengatakan bahwa Alkitab adalah buku yang menyaksikan Kristus, menyaksikan kesaksian Nabi yang bernubuat di dalam PL. Jadi apa yang dikatakan di dalam PL itu apa yang dinubuatkan di dalam PL itu juga dikristalkan di dalam Perjanjian Baru atau digenapi di dalam Perjanjian Baru. Makanya dikatakan bahwa Alkitab ini disebut sebagai buku yang menyaksikan tentang kehidupan Kristus. Juga menyaksikan tentang kesaksian Rasul yang membuktikan Kristus sebagai seorang pengantara di dalam PB. Dan hal ini benar yang terjadi dalam hal ini. Tetapi kita perlu menambah patokan agar pernyataan di atas itu tidak disalah mengerti bahwa Alkitab adalah buku yang menyaksikan Kristus, bukan karena dia sebagai seorang guru atau teladan saja, melainkan karena dia adalah sang pengantara. Yesus bertindak sebagai pengantara antara Allah dan manusia atau antara Allah dan kita. Inilah Perjanjian Baru dan kekal yang telah diadakan, yang merupakan tema dari inti Alkitab. Nah, kita telah mendengarkan pengertian pengantara secara umum dan dalam Perjanjian Baru. Nah, sekarang kita akan mendengarkan mengapa pengantara hadir antara Allah dan manusia. Ya, kita tahu bahwa hubungan komunikasi dan persahabatan Tuhan antara manusia sudah dirusakkan. Oleh karena dosa, tercipta suatu keterasingan. Pikiran yang ternoda, pikiran dan hati manusia pada hakikatnya adalah perseteruan terhadap Allah. Ia tidak takluk kepada hukum Allah. Memang hal ini tidak mungkin baginya. Kita lihat di Roma 8 ayatnya yang ke-7. Dan dari pihak Allah berperang melawan manusia, di dalam pengertian bahwa murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Kita lihat di Roma pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-18 dan pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-10. Seluruh bumi bersalah di hadapan Allah yang adalah pemberi hukum dan hakim. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah dari berbagai penafsiran dipandang sebagai suatu standar, suatu usaha pencapaian, atau suatu harapan. Bagi kita intinya sama saja. Seperti Yesaya katakan bahwa kita sekalian adalah sesat seperti domba. Dari jalan yang diinginkan sendiri dan menyimpang dari jalan Tuhan merupakan hal yang biasa kita lakukan, seperti kita bernafas adanya. Kita tidak secara sadar melakukannya. Walaupun seseorang telah menyadarkan kita akan perbuatan kita yang keliru, tetapi kita masih melakukan hal tersebut. Sehingga manusia hidup tanpa Tuhan di dunia ini, terasing dari sumber kehidupan Allah, karena sifat ketidakpedulian yang berada di dalam hati mereka yang keras. Ini merupakan permasalahan yang mendasar dari kehidupan manusia.
para penulis fiksi modern di barat membawa kita ke suatu pemikiran bahwa masalah yang paling pelik yang dihadapi oleh manusia adalah rasa asing terhadap sesama dan diri kita yang sebenarnya. Banyak novel serius dewasa ini berbicara mengenai masalah-masalah integritas, kehilangan jati diri, dan kehilangan komunikasi. Namun pada dasarnya ini bukan masalah relasi manusia dengan diri sesama, melainkan relasi manusia dengan Allah. Karena kutukan kepada semua kasus tersebut merupakan tanda kemurkaan Tuhan. Para penulis yang mengemukakan masalah tersebut dengan menggunakan hasil observasi dan naluri mereka yang tajam tetap merupakan suatu hasil karya yang hanya mengemukakan gejalanya saja dan bukan inti penyakitnya. Alasan yang paling mendasar mengapa manusia merasa kesepian dan hilang terperangkap di dalam hal-hal yang nihil dan dasar-dasar keyakinan dan kestabilan kebudayaan dikesampingkan. Itu semuanya karena mereka terasing dari Tuhan. Dia tidak ingin teman-teman yang engkau cintai, manusia terasing dari Allah, menyebabkan ia kehilangan persahabatan dengan sesamanya dan juga terhadap dirinya sendiri. Inilah yang dilukiskan para penulis zaman ini, kendati mereka tidak memutuskan akar permasalahannya yang sebenarnya. Apa yang digambarkan dalam sajak dan prosa yang ditulis di abad ke-20 ini mengenai tanah buangan sudah dibicarakan Alkitab jauh sebelumnya, yakni kita membutuhkan seorang pengantara untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Nah, apa sih yang dikatakan dalam Perjanjian Lama mengenai Kristus sebagai sang pengantara? Yang dikatakan dalam Perjanjian Lama bahwa Tuhan mempersiapkan Israel untuk menyambut kedatangan Kristus. Nah, bagaimana dia melakukan hal ini? Ia melakukan dengan cara membuat Israel membutuhkan pengantara. Inilah yang menjadi inti ajaran dalam Perjanjian Lama. Tuhan mengajarkan pengajaran ini dengan menetapkan adanya dua macam pengantara, yaitu nabi dan imam. Dia mengirimkan nabi-nabi untuk mewakilinya kepada umatnya, dan imam-imam mewakili umatnya. Para nabi berbicara kepada Israel atas nama Allah, sehingga antara dia dan umatnya terpelihara. Sedangkan para imam mempersembahkan kurban-kurban kepada Allah dalam nama Israel untuk menjaga persekutuan antara mereka dengan Allah. Tetapi berita para nabi sering disampaikan secara fragmentasi dan agak tersamar, dan kurban para imam tidak pernah membawa kedamaian bagi hati nurani dan keberanian masuk ke hadirat Allah. Pewahyuan dan pengampunan di bawah Perjanjian Lama memang ada, tetapi terbatas dan belum sempurna. Dalam Ibrani dijelaskan bahwa peranan Kristus sebagai pengantara menyempurnakan semua kekurangan sebelumnya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Menyempurnakan mereka yaitu dalam hubungannya dengan Allah. Demikian juga dalam zaman Perjanjian Lama, seperti yang Paulus katakan di Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-25, adalah bayang-bayang hukum yang ditambahkan oleh Allah melalui Musa karena pelanggaran. Maksudnya agar bangsa Israel bisa melihat bahwa dosa merupakan suatu penghalang dalam menjalin hubungan dengan Tuhan dan menyadari betapa pentingnya peranan juru selamat bagi penebusan dosa dan kuasanya.
Apakah arti yang sebenarnya dari karena pelanggaran adalah suatu untuk menjadikan perbuatan yang salah sebagai pelanggaran yang sah, atau untuk menjadikan pelanggaran tersebut bertambah banyak? Tidakkah memberikan suatu perubahan di dalam paragraf tersebut? Hukum tidak dapat memberikan kehidupan karena tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi tuntutan dosa, tetapi hukum hanya dapat menyadarkan manusia bahwa mereka itu tidak berdaya sebagai budak dosa dan mempersiapkan mereka untuk menyambut kedatangan Kristus dan percaya kepadanya. Sebab itu Paulus menulis kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman dalam itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Dalam surat Galatia dinyatakan secara jelas peranan Kristus sebagai pengantara yang melaluinya anugerah kembar, yaitu pembenaran dan Roh Kudus dikaruniakan, membawa manusia keluar dari ikatan dosa dan hukum Taurat masuk dalam kemenangan sebagai anak-anak Allah. Ya, terima kasih kepada kedua narasumber kita yang telah boleh berbagi bersama kita mengenai apa pengertian dari pengantara dan pandangan Alkitab dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mengenai tentang Kristus sebagai sang pengantara. Kita akan melangkah ke sesi yang kedua yang akan dibawakan oleh narasumber yang berbeda. Kami di balik layar, guys. Kembali lagi bersama kami kelompok 3 pada podcast kali ini yang akan membahas tentang Kristus sang pengantara. Saya sebagai host, saya Eva Borok, saya Monika Suami sebagai editor, saya Resti Palopak sebagai narasumber di sesi 2. Jadi sampai di sini dulu perjumpaan diskusi kita mengenai Kristus sang pengantara. See you next video. Kita telah mendengarkan sesi yang pertama, apa arti dari sang pengantara itu. Kita akan melangkah ke sesi yang kedua. Di sini kita mempunyai 2 bintang tamu, tapi bukan bintang di langit. Kita akan memperkenalkan 2 narasumber kita, yaitu yang pertama Resti Palopak dan yang kedua Kak Joyce yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Nah, yang pertama saya akan bertanya kepada Resti, bagaimana pemeliharaan atau bagaimana kepercayaan orang Kristen siapa sang pengantara itu? Nah, satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia itu adalah Yesus Kristus sendiri, Firman yang telah menjadi daging, anak Allah yang berinkarnasi. Jadi satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia adalah Kristus Yesus. Berikutnya saya akan bertanya, mengapa sang pengantara itu datang ke dunia? Ya, kita tahu bahwa dalam Injil Yohanes dia datang ke dunia seperti yang telah dikatakan sebanyak 30 kali dalam Injil Yohanes, karena dia diutus. Lalu dalam pertama Petrus 1 ayat 20, dia telah dipilih dari kekekalan untuk menjalankan sebuah misi. Nah, juga dalam 1 Yohanes 4 ayat 14, Allah Bapa mengirim anaknya untuk menjadi juru selamat dunia ini. Ya, kita akan mengetahui mengapa sang pengantara itu datang ke dunia. Iya, kita sudah tahu bahwa sang pengantara itu antara Allah dan manusia adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, dalam Injil Yohanes dia datang ke dunia seperti yang telah dikatakan sebanyak 30 kali dalam Injil Yohanes tersebut, karena dia diutus. Lalu dalam 1 Petrus 1 ayat 20, dia telah dipilih dari kekekalan untuk menjalankan sebuah misi. Nah, lalu dalam 1 Yohanes 4 ayat 14, Allah Bapa mengirim anaknya menjadi juru selamat dunia ini. Bapa telah memilih melalui dia
yaitu mereka yang dipilih diselamatkan melalui karyanya, melalui persekutuan dengan pribadinya, satu umat besar yang terdiri dari manusia yang berdosa. Dan hal ini diberikan kepadanya, yakni dia harus menjalankan sebuah tugas untuk membawa mereka kepada Allah dan kepada kemuliaan. Di dalam pengertian lain, di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak-Nya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, perkataan ini benar dan patut diterima bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kan Kristus sebagai pengantara saat dalam dunia. Bagaimana pendapat dari narasumber kita? Ya, tentu ada jabatan posisi Kristus. Yang pertama adalah sebagai seorang raja. Inilah maksudnya gelar Kristus yang dipakai oleh Perjanjian Baru. Gelar ini berarti Yesus adalah Mesias Allah yang adalah anak Daud yang diurapi. Perjanjian Baru meneguhkannya dalam ucapan Petrus pada hari Pentakosta. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Lalu yang kedua yaitu Kristus sebagai seorang imam. Dia adalah seorang imam agung yang selamanya menurut peraturan Melkisedek. Lalu yang terakhir yaitu Kristus imam agung adalah juga seorang nabi. Di sini Tuhan berbicara melalui dia dan memberitakan Injil melalui mulut bibirnya. Kita tahu bahwa pelayanan para rasul adalah kelanjutan jabatan kenabian Yesus. Mereka berkhotbah dalam namanya melalui inspirasinya, dan dalam khotbah mereka dia juga berkhotbah sehingga bagi mereka yang belum pernah bertemu dengan dia secara daging berkesempatan mendengarkan suaranya. Ya, jadi teman-teman, kita mengetahui 3 tujuan kedatangan dia sebagai pengantara, yaitu yang pertama telah dijelaskan dari narasumber kita, yaitu sebagai dia datang untuk menyatakan Allah kepada manusia. Kemudian yang kedua, dia datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia, dan yang ketiga, dia datang untuk memulihkan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ya, kemudian bagaimana pekerjaan pengantara digenapi? Ya, teologi Protestan biasa mengatakan bahwa sang pengantara telah menyelesaikan misinya dengan memenuhi tugasnya sebagai nabi, imam, dan raja. Ya, ternyata banyak tugas pekerjaan pengantara untuk digenapi. Wah, luar biasa, ternyata Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Nah, kita akan mengetahui apa tujuan dari kedatangan dia sebagai pengantara dan apa yang akan dikerjakannya sebagai anak Allah. Ya, baik. Tujuan dan kedatangan dia sebagai pengantara, di sini ada 3 bagian yang bisa menjelaskan tentang kedatangan dia sebagai sang pengantara, yaitu yang pertama, dia datang untuk menyatakan Allah kepada manusia. Sebelum kita mengenal dan mencintai Allah, pertama-tama kita harus mengenal seperti apa dia sesungguhnya. Dalam peristiwa di dalam Perjanjian Lama, Allah menyatakan hakikat dan karakternya. Kristus dengan sempurna menyatakan tujuan dan kasih Allah, sehingga barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Itu dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 9. Nah, Bapa dan Anak adalah satu dalam persekutuan, hakikat, kuasa, karakter, dan tujuan secara sempurna. Dalam Yesaya 53, bahwa manusia yang berdosa tersebut harus ditebus melalui kematian hamba Allah yang benar. Allah mengajarkan mereka prinsip penebusan bagi manusia berdosa yang hanya diganti melalui tebusan yang sempurna bagi manusia yang berdosa. Nah, hamba Tuhan yang benar menurut Yesaya akan dijadikan sebagai persembahan untuk orang yang berdosa. Nah, tetapi bagaimana hamba Tuhan yang sempurna itu? Suci, benar hidupnya dapat Tidak ada satupun yang memenuhi syarat
kecuali inkarnasi anak Tuhan sendiri yang sebagai manusia yang juga mengalami pencobaan, tetapi karena dia adalah Tuhan sehingga ia tidak berdosa. Kristus sendiri menyatakan kesuciannya di dalam Yohanes 8 ayat 46, dan para penulis di kitab Perjanjian Baru sering menyebut kesuciannya ketika memproklamasikan pekerjaan penebusannya. Lalu yang kedua itu, dia datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Yesus sendiri berkata, anak manusia datang untuk menyerahkan hidupnya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang, di dalam Markus 10 ayat 45. Ya, lalu yang ketiga, dia datang untuk memulihkan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Karena keturunan Adam telah terhilang dari hadapan Tuhan dengan dosa mereka sendiri. Nah, anak Tuhan datang ke dunia untuk membagikan sukacita persekutuan yang indah antara Kristus dengan Bapa. Dia datang untuk mencari kita sehingga dia dapat membawa kita ke tempatnya. Dia datang untuk mengangkat kita sebagai saudaranya sendiri dan membuat kita sebagai anak-anak Tuhan. Kristus telah berkarya di dalam diri mereka melalui Roh-Nya untuk menjadikan mereka sebagai semakin serupa dengan Dia dan membuang semua akar-akar dosa mereka. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan secara keseluruhan dari sesi yang pertama dan sesi yang kedua ini, kita telah mengerti pengertian pengantara, siapa yang disebut sebagai sang pengantara dalam kekristenan, apa tujuannya datang sebagai sang pengantara. Jadi sampai di sini dulu perjumpaan diskusi kita mengenai Kristus sang pengantara. See you next.